Halo teman-teman, saya doakan kita semua sehat-sehat. Amin. Oke, kali ini kita akan belajar kasus gimana kalau ada klien atau ya kita sendiri ya mau buat robot, requestnya digit under 8. Requestnya kita buat simple seperti ini. Yang pertama, bot find trigger automatically. Jadi si customer ceritanya mau cari angka 8 yang sudah terjadi ya, yang sudah terjadi. Dia cari angka 8 sebelumnya berapa, lalu cek angka sebelumnya. Misalnya ada urutan 5, 6, 9, 7, 8. 5, 6, 9, 7, 8. Berarti triggernya adalah 7. Nah, si customer maunya triggernya 7. Triggernya sudah ketahuan 7. Itu kan di masa lalu kan, di masa lampau, historinya ya. Histori terdekat. Jadi triggernya 7, LDP-nya 8. Lalu setelah ketemu 7, si robot akan nunggu tick berikutnya atau last digit berikutnya sampai ketemu angka 7. Begitu ketemu angka 7, dia buka open posisi under 8. Nah, dengan harapan masa sih dia akan apa ya? Dia akan 8 lagi gitu. Tadi kan 7, trigger 7, 8. Nah, ini trigger ada angka 7, masa sih selanjutnya 8 lagi? Nah, habis itu misalnya di Marty ketemu angka 7 lagi, masa sih 8 lagi? Dan seterusnya. Atau mungkin customernya request sebaliknya, digit match. Kalau angka sebelumnya 7, 8, nah kemungkinan mungkin ini 7, 8 lagi. Jadi beda prinsip ya. Jadi kita sebagai programmer ya bisa-bisa aja kedua-duanya bisa digit differ, bisa digit match, bisa tergantung si customer requestnya seperti apa. Oke, jadi sekali lagi sebagai programmer robot, teman-teman jangan terlalu jangan pernah menjanjikan garansi profit atau lossnya, tapi garansi robotnya bekerja sesuai keinginan, sesuai requestnya si customer. Ya, itu yang paling penting teman-teman. Bukan profit atau lossnya. Ya, kalau teman-teman berkutat di profit lossnya, teman-teman akan stres sendiri. Oke. Ya, itu sedikit intermezzo lah. Kita kembali lagi ke sini ya. Digit under 8, pertama kali cari triggernya di masa lalu berapa, ketemu angkanya, lalu tunggu tick berikutnya yang di masa depan, tunggu tick sampai ketemu last digit yang sama dengan triggernya, lalu OP under 8 gitu ya. Nah, kemungkinan saya akan pecah jadi 2 video ya, biar nggak kepanjangan. Intinya ini dulu. Yang pertama adalah bot find trigger automatically. Oke, jadi sebelum angka 8 ada angka berapa di history sebelumnya. Kita buat ini dulu. Baru si robot munculkan, oh triggernya ini loh. Triggernya ini. Baru nanti di video berikutnya kita akan pakai, kalau muncul triggernya ini ya OP under 8. Itu lebih mudah sih. Oke. Nah, sekarang pesan saya nanti teman-teman bisa download robotnya, download robot ini part 1-nya ini ya. Teman-teman boleh teruskan. Silahkan teruskan. Sebelum saya upload video yang lanjutannya. Jadi teman-teman bisa belajar sendiri, cobain sendiri. Oh, bisa nih OP under 8 dengan triggernya ini gitu. Oke, baru dicocokkan dengan yang video yang saya upload ya. Atau kalau teman-teman kebingungan pada akhirnya setelah sekian lama sudah coba nggak bisa juga, ya teman-teman bisa belajar lagi di video besoknya. Video setelah hari ini gitu ya, video besoknya. Nah, kita langsung di platformnya binary.bot. Marketnya misalnya di volatility 10 index ya. Oke, kemarin kita baru belajar role position di blok 1 atau blok 2. Nah, menurut teman-teman ini di blok 1 atau blok 2 role positionnya? Masih ingat? Kapan harus di blok 1, kapan harus di blok 2? Ya, ini adalah di blok 2, teman-teman. Kenapa? Karena LDP-nya sudah ketahuan. LDP-nya kan pasti 8, under 8.
Yang belum ketahuan adalah triggernya. Ya, trigger ini bukan parameter yang harus dibutuhkan untuk ke blok 2. Nggak harus ada. Tapi LDP-nya harus ada dulu sebelum ke blok 2. Karena sini sudah ada, ya udah blok 1 lewat langsung ke blok 2. Jadi kita taruh di rule position di blok 2. Blok 3 tidak diperlukan, delete saja. Jangan lupa rubah jadi over under digit, over under. Ini pilih under. Nah, ini maksud saya, ini prediction adalah 8. Artinya teman-teman sudah tahu kan ini over 8. Ya langsung roll posisinya di blok 2 aja, nggak perlu di blok 1. Kayak gitu, itu maksud saya kemarin di video tutorial blok 1 blok 2 kemarin. Kalau teman-teman sudah ngikutin kemarin pasti tahu ya. Nah, sekarang rule-nya adalah ketika masuk di sini, si robot harus mencari trigger. Betul nggak? Si robot harus mencari trigger. Tapi mencari triggernya kalau triggernya, robot harus mencari trigger kalau triggernya belum ketahuan. Itu kan intinya. Berarti harus ada posisi gini. Kita bikin variabel yang namanya trigger. Oke. Trigger. Kita set trigger di sini. Taruh di sini ya. Kita taruh set triggernya misalnya -1. Soalnya angka -1 kan nggak ada sebenarnya ya. Artinya belum kedetek triggernya, artinya gitu. Kita pakai trik ini. Selanjutnya kita buka buat percabangan di sini. Supaya robot tahu ini triggernya udah ketahuan atau belum. Cek triggernya. Jika trigger sama dengan -1, nah, jika trigger sama dengan -1 artinya triggernya belum ketahuan. Lakukan pencarian di sini. Tambah else. Else itu artinya selain -1 artinya sudah ketahuan, maka lakukan yang blok ini. Simple ya. Inti utamanya adalah jika triggernya belum ketahuan, lakukan blok ini. Jika sudah ketahuan, lakukan blok ini. Oke. Sekarang kita urusin blok yang pertama dulu. Oke. Nah, ini kita urusin yang bot find trigger automatically dulu ini. Nanti selanjutnya yang ini di video berikutnya. Oke. Nah, trigger sama dengan -1, apa yang harus dilakukan? Adalah looping. Oke, repeat while. Teman-teman boleh pakai repeat while atau repeat while lah ya. Lakukan selama trigger trigger -1 else gini if. Oke, berarti teman-teman, ini else nya bukan di sini. Nanti kita pasang, bukan else ini, kita pasang if lagi. If trigger sama dengan -1, lakukan ini selama copy ini aja. Nah, lakukan ini selama trigger sama dengan -1. Ya, lakukan pencarian selama trigger belum ditemukan. Intinya begitu. Oke. Repeat while ini. Tunggu ya. Ada cara yang lebih efisien gak ya? Oke, pakai ini aja nggak apa-apa, repeat while. Lalu saya butuh variabel pointer. Taruh di sini set pointernya 0. Nanti saya jelaskan ya teman-teman ya. Set pointer 0. Lalu di sini change pointer by 1. Lalu diperiksa if
analysis, di last digit list ambil getnya, list yang ini buang aja, gantikan last digit list, get from n pointer. Sama dengan 8. Jika angkanya sama dengan 8, maka set trigger. Triggernya adalah get, tapi dia from n nya plus 1 sebelumnya, artinya pointer plus 1. Nah, ketemu set trigger, dia akan keluar dari sini. Saya akan notifikasi, notify si triggernya ya. Kita pakai teks ini, trigger found. Kita kasih tahu triggernya berapa ya yang ditemukan oleh si robot. Ini kita tidak purchase dulu ya. Pakai trik ini, if false, purchase under. Oke, saya jelaskan teman-teman. Di sini triggernya -1, artinya pada saat bot pertama kali running belum ketemu triggernya. Oke. Di blok 2, jika triggernya sama dengan -1, artinya jika triggernya belum ketemu, lakukan pencarian dengan cara trik ini. Pointer, kita ngecek dari digit dari 1 terakhir. Nah, pointer kita nolkan dulu nih. Kita terus repeat pengulangan, kita nggak tahu sampai berapa, artinya selama triggernya masih -1, lakukan terus, cek terus sampai 1000, sampai berapa, sampai ketemu angka 8. Change pointer 1 artinya kita ke digit paling belakang nomor 1. Diperiksa dalam last digit list from n 1, ini kan 1 ya. Jika sama dengan 8, maka set triggernya adalah last digit list from n pointer tambah 1, yang keduanya gitu. Misalnya di 1 nggak ketemu, dia langsung repeat lagi di sini. Change pointer lagi yang kedua. Dia periksa lagi ke 8. Oh, bukan. Repeat lagi ke sini. Change yang ketiga. Sampai terus misalnya ke 50 misalnya. 50. Ini pointernya 50 dan dicek, oh angka ke 50 dari terakhir ada 8 ya. Maka saya mau set triggernya adalah dari last digit list ini saya ambil pointer ke 50 plus 1, 51. Oke, 51 artinya sebelumnya kan. Tadi langkah 8, sebelumnya berapa? Misalnya 1, 2, 3 atau berapa? Setelah itu kan triggernya sudah ada ketemu. Artinya bukan -1 lagi. Ketika dia ngecek ini, bukan -1, dia akan keluar dari repeat while secara otomatis. Ya, itu triknya. Triggernya sudah ketemu, lalu diberitahukan trigger found adalah ini. Gitu. Jadi intinya kita mau cari bot find trigger automatically dulu ya. Nah, ini harusnya sih berjalannya cepat nih teman-teman. Kita running ya. Teman-teman perhatikan di kiri bawah. Dia harusnya langsung ketemu si triggernya. Nah, triggernya ketemu 3 nih teman-teman. Ya. Nanti kalau ada angka 8 lagi, dia akan berubah. Kalau ini berubah 3-nya, berarti dia ada muncul angka 8 dan triggernya berubah. Ya, paham ya maksud saya ya. Triggernya berubah. Sorry, dalam kasus ini triggernya nggak akan berubah karena apa? Karena dia nggak terus update. Karena trigger ini dia hanya mencari trigger kalau triggernya belum ketemu. Tapi kalau sudah ketemu kayak tadi 3, dia nggak akan pernah masuk ke blok ini, tapi langsung ke sini. Nah gitu, itu triknya. Jadi kita ketemuin dulu 1 supaya nggak berubah. Pakai trik ini, trigger sama dengan -1. Lalu selanjutnya kita menunggu ini
wait next trigger sampai muncul angka 3 berikutnya kita OP8. Nah gitu ya. Nah segini dulu teman-teman, pahami dulu, teman-teman coba dulu buat find trigger automatically ini, pahami dulu lalu testing. Selanjutnya teman-teman boleh tambahkan rule berikutnya, wait next trigger and OP enter 8. Oke, saya akan coba bahas yang nomor 2 sama nomor 3 di video berikutnya, di part 2 nya ya. Teman-teman testing dulu di part 1 ini juga teman-teman bisa download, dan silakan diimprovisasi, dimodifikasi teman-teman buat bahan pembelajaran juga. Oke, terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya besok malam jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Saya Koko Riko pamit, salam sehat, salam sukses, amin.